Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan, yaitu al-khulasatu dari bab inil hukmu illa lillah. Qala al-muallif rahimahullah, yajibu 'alal muslimin ay yahkumu bil kitabi was sunnati sahihati wa ay yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in amalan biqaulihi ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaruna mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Wa 'alal muslimina ay yalghu al-qawanina al-ajnabiyyata min biladihim kal qawaninil faransiyya wal injiliziyya wa ghairiha mimma yukhalifu hukmul islami aw mimma yukhalifu hukmal islami wa alla yalja'u ila al-mahakimi allati tahkumu biqawanini tukhaliful islama wa ay yatahakamu ila al-islami inda may yaskuna bih min ahli al-ilmi fadhalika khairul lahum li'anna al-islama yansifuhum wa ya'dilu bainahum wa yukiru alaihimul mal wal waqt alladhi yudayyi'u fi al-mahakimil muduniyah bila faidatin tadhkar. Mu'allif menyebutkan ringkasan dalam bab ini. Beliau mengatakan wajib alal muslimin, bagi kaum muslimin, ayyahkumu bil kitab was sunnah sahihah, untuk berhukum dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah, sekecil apapun. Tapi dalam perkara ini juga kita harus melihat bagaimana ketika seorang itu syarat-syarat sehingga dikatakan dia sekiranya seorang itu tidak menjalankan hukum Allah, dilihat syarat-syarat untuk dibenarkan dia pengkafiran. Karena dalam masalah mengkafirkan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sebagaimana kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij, tidak juga sebagaimana kaum Murji'ah yang tidak mengkafirkan atau tidak beranggapan bahwasanya kekufuran itu tidak berhukum dengan hukum Allah, itu tidak akan mengganggu dengan keimanan. Ini kaum Murji'ah. Jadi sikap Khawarij dan Mu'tazilah yang ghulu fi takfir, wal Murji'atu, adapun Murji'ah sifatnya adalah jafa atau tafrid fi takfir, yaitu meremehkan dalam masalah pengkafiran. Maka Ahlus Sunnah tidak meremehkan, tidak juga bersikap ghulu. Jadi mereka adalah ahlul wasat. Ahlus Sunnah adalah ahlul wasat, mengambil jalan tengah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya demikian pula dalam masalah pengkafiran, kita lihat syarat-syaratnya dan pencegah-pencegahnya. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan kaum muslimin, negara dan semisalnya, tanpa kita memperhatikan kaidah-kaidah
di dalam masalah pengkafiran. Wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in amalan, dan berhukum kepada sunnah di dalam segala sesuatu sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumilah bainahum, perkara di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tahkumu a'immatun bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah. Di sini ada kesalahan penulisan, ini nun ini ya, seharusnya. Dan tidaklah a'immatuhum, pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, atau pemimpin-pemimpin negara mereka, ma tahkum, tidak berhukum, bi kitabillah, dengan kitab Allah, dan mereka memilih-milih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang sesuai mereka ambil, apa yang tidak sesuai dengan nafsu mereka buang. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, niscaya Allah akan menjadikan di antara mereka saling menyakiti. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan yang lainnya dengan makna yang kurang lebih demikian. Beberapa lafaz hadisnya memang berbeda-beda, tapi maknanya secara umum sebagaimana yang disebutkan dalam lafaz hadis yang kita baca barusan. Ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu bentuk penyimpangan sekecil apapun dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimbulkan mudarat. Bahkan mudarat itu tidak hanya bagi diri seseorang itu sendiri, tapi justru di antara kaum muslimin. Maka di antara sebab-sebab pertikaian, karena ketika yaitu di antara sebab-sebab munculnya pertikaian di antara kaum muslimin adalah karena para ulama mereka dan para imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka tidak menggunakan hukum Islam. Inilah muncul. Karena itu, dan hukum Islam itu mencakup segala perkara. Kita katakan kaum Khawarij dalam mengkafirkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana kaum Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar tidak sesuai dengan hukum Islam, kaidah-kaidah yang disebutkan dalam Islam. Maka ini bagian daripada hukum. Oleh karena itu para ulama mengatakan kepada kaum Khawarij atau kaum Mu'tazilah, seandainya engkau itu berdiri pada posisiku, niscaya engkau akan kafirkan dirimu sendiri. Artinya apa? Seandainya dengan kaidah seorang itu jatuh dalam siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaikumul kafirun, maka niscaya lafaz faulaikumul kafirin ini, jika memang benar pelaksanaannya adalah murtad, maka tentunya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah itu murtad. Kenapa? Karena tidak sesuai di dalam manhaj mereka di dalam menentukan kekafiran terhadap seseorang, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Allah dan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum Mu'tazilah. Karena itu, kalau kita berbicara tentang hukum Allah, berbicaralah dengan hukum yang lengkap. Jangan kemudian kita menggunakan ayat faulaika humul kafirun hanya bagi orang yang di luar golongan kita. Sementara orang-orang yang pada dirinya dia tidak pernah perhatikan. Sebagaimana kaum Khawarij. Dia gunakan ayat-ayat Allah untuk mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islam itu untuk mencerminkan bagaimana orang. Tetapi mereka tidak pernah bercermin bagaimana diri mereka. Dan padahal hukum dalam masalah manhaj, di dalam masalah-masalah kasus-kasus akidah itu lebih penting, atau manhajiyah itu lebih penting dibandingkan kasus hukum-hukum masalah hukum had. Kasus-kasus dalam masalah hukum had. Oleh karena itu, inilah kesalahan terbesar dari kesalahan-kesalahan yang besar yang dimiliki oleh kaum Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah.
Kemudian mu'allif mengatakan wa 'alal muslimin, dan wajib bagi kaum muslimin ayyalghul qawanina al-ajnabiyyah, untuk tidak memperdulikan aturan-aturan asing, undang-undang asing, membiladihim, yang ada di negeri-negeri mereka, kal qawaninil Faransiyah, seperti undang-undang Prancis, Inggris, wa ghairihima, dan yang lainnya, mimma yukhalifu hukmal islami, dari apa-apa yang menyelisihi hukum Islam. Wa alla yalja'u ilal mahakim allati tahkumu, dan janganlah dia mengadukan perkara-perkara, kasus-kasus mereka kepada pengadilan-pengadilan yang berhukum biqawaninin tuhaliful Islam, dengan aturan undang-undang yang jadi pengadilan-pengadilan yang tidak berhukum dengan undang-undang yang menyelisihi Islam. Wa ayyahtakimu, ini salah tulisnya, wa ayyahtakimu, dan hendaklah, atau bisa juga dibaca wa ayyatahakkamu ilal Islam, dan hendaklah berhukum dengan hukum Islam, indama yaskun, di sisi orang yang dia percaya, di sisi orang yang dia percaya dari kalangan para ulama. Fadzalika khairul lahum, karena yang demikian ini lebih baik. Li'annal insalama yunsifhum, karena Islam itu menjadikan para ulama mereka itu bersikap insaf, artinya tidak ghulu, tidak juga meremehkan. Wa ya'dil, dan bersikap adil, dan Islam itu menjadikan mereka, para ulama itu bersikap adil bainahum, di antara kaum muslimin. Wa yuwaffiru alaihimul mal, dan Islam juga telah memberikan kepada mereka harta dan waktu, alladzi yudayyi'u, di mana harta dan waktu itu kadang-kadang hilang, fil mahakimil muduniyah, di dalam pengadilan-pengadilan negeri, artinya pengadilan-pengadilan yang tidak berhukum dengan hukum Islam, bila faedah, tanpa ada keuntungan sama sekali. Artinya apa? Terkadang harta kita habis, waktu kita habis untuk perkara-perkara hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam, sogok menyogok di sana dibenarkan, walaupun tidak dibenarkan secara undang-undang mungkin, tetapi di balik itu kita ketahui, karena orang-orang yang ada di dalamnya sangat sedikit sekali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita temukan pada sebagian orang, Masya Allah, kita pada zahirnya kelihatan baik dan seterusnya, tapi ternyata dia terkadang sering kita dengar memenangkan orang-orang yang zalim, dan memutuskan kekalahan bagi orang-orang yang mazlum. Subhanallah. Maka hendaknya kita mewaspada dengan hal-hal yang demikian. Kemudian mu'allif rahimahullah, masih ada di sini ya, idhafatan ilal adab, lebih-lebih jika disandarkan kepada siksa Allah al-akbar, yang lebih besar di hari kiamat nanti. Li'annahu a'rada an hukmillah, karena dia telah berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala al-adil, an hukmillahi al-adili, dari hukum Allah yang adil. Walaja'a ila hukmil makhluqidz zalim, dan dia telah kembali kepada hukum makhluk yang zalim. Maka karena itu jangan kita mengadukan perkara-perkara kita kepada pengadilan-pengadilan yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka pergilah ke pengadilan agama di Indonesia, misalnya di negara kita, di pengadilan agama, jangan ke pengadilan negeri. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kalian dan kita semua dari wabah ini, dan
Semoga Allah Subhanahu wa taala juga segera menyembuhkan bagi saudara-saudara kita, termasuk saya, dari penyakit ini, wabah corona ini. Maka dan senantiasa kita memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan mintalah, di antara yang paling penting dari semua itu adalah mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan Islam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dan apa yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berharap kalian mengerjakan tugas yang telah saya berikan pada video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.